Baiklah, kami dari kelompok 1B sendiri, Maria sebagai moderator. Yang kedua, Dewi Mulyani sebagai penyaji. Yang ketiga, Dewi Wulansari sebagai penyaji. Yang keempat, Dinda sebagai penyaji. Dan yang kelima, Ibu Emi Diana sebagai penyaji. Kami dari kelompok 1B akan menyampaikan pemaparan yang meneruskan dari kelompok 1A dengan judul Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana. Adapun yang akan kami bahas dalam hal ini antara lain, yang pertama, macam-macam alat kontrasepsi. Yang kedua, keuntungan dari alat kontrasepsi. Yang ketiga, waktu pemberian alat kontrasepsi. Dan yang keempat, mengenai efek samping alat kontrasepsi. Waktu dan tempat kepada Ibu Dewi Mulyani kami persilakan. Terima kasih kepada moderator Ibu Hairia. Nama saya Dewi Mulyati. Saya akan membacakan tentang macam-macam kontrasepsi. Macam-macam kontrasepsi menurut Mulyani dalam buku Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi 2013 ada beberapa macam metode kontrasepsi yaitu 1. Metode keluarga berencana alamiah atau KBA. 2. Metode barier. 3. Kontrasepsi pil. 4. Kontrasepsi suntik. 5. Kontrasepsi intrauteri device atau IUD. 6. Kontrasepsi implan. 7. Kontrasepsi mantap. 5. Konsep kontrasepsi suntik. Jenis kontrasepsi suntik menurut Syarifudin dalam buku Panduan Praktik Pelayanan Kebidanan tahun 2006, kontrasepsi suntik digolongkan dalam dua kelompok yaitu kontrasepsi suntik kombinasi dan kontrasepsi suntik yang hanya berisi progestin saja. 1. Kontrasepsi suntik kombinasi. 2. Kontrasepsi progestin. Konsep kontrasepsi suntik DMPA 150 mg. A. Farmakologi KB suntik DMPA 150 mg. KB suntik DMPA, depo progesteron asetat atau depo progespera yang diberikan tiap 3 bulan yang berisi progestin dan dengan dosis 150 mg yang disuntikkan secara intramuskuler. Mulyani 2013. B. Cara kerja KB suntik DMPA 150 mg. Kristal progestin dalam bentuk suspensi tidak larut dalam air lipid. Disimpan dalam jaringan melalui injeksi dan dengan perlahan diabsorpsi. C. Efektivitas KB suntik DMPA 150 mg. Efektivitas keluarga berencana suntik tribulan DMPA sangat tinggi. Angka kegagalan kurang dari 1%. World Health Organization WHO telah melakukan penelitian pada DMPA dengan dosis standar dengan angka kegagalan 0,7%, asal penyuntikan dilakukan dengan teratur sesuai jadwal yang ditentukan. Mulyani 2013. Demikianlah keuntungan KB suntik DMPA 150 mg akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Wulansari. Kepada Saudari Dewi Wulansari, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Wulansari. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu D. Keuntungan KB suntik DMPA 150 mg. Yang pertama yaitu 1. Sangat efektif. 2. Pencegahan kehamilan jangka panjang. 3. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. 4. Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung. 5. Tidak memiliki pengaruh terhadap produksi ASI. 6. Efek samping sedikit. 7. Klien tidak menyimpan obat suntik. 8. Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun. 9. Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. 10. Menurunkan kejadian tumor jinak payudara. 11. Mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. 12. Menurunkan krisis anemia bulan sabit. Yang E. Indikasi KB suntik DMPA 150 mg. Yang pertama yaitu usia reproduksi. 2. Telah memiliki anak. 3. Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi. 4. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. 5. Setelah melahirkan dan tidak menyusui. 6. Setelah abortus atau keguguran. 7.
Memperokok. 8. Tekanan darah yang tinggi lebih dari 180/110 mmHg. Yang F. Kontraindikasi KB suntik DMPA 150 mg. Yang pertama yaitu hamil atau dicurigai hamil, resiko cacat pada 7 janin per 100.000 kelahiran. Yang kedua, memiliki riwayat pendarahan per vagina. Yang ketiga, tidak dapat menerima gangguan haid, terutama aminore. Yang keempat, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang kelima, menderita diabetes mellitus disertai komplikasi. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudari Emi Diana. Kepada Saudari Emi Diana kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi Wulansari. Saya akan melanjutkan pemaparan. Nama saya Emi Diana. Waktu pemberian DMPA 150 mg. Menurut Mulyani, dalam buku Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi 2013, waktu yang dibolehkan untuk menggunakan KB suntik DMPA adalah 1. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. 2. Bila suntikan pertama diberikan setelah hari ke-7 siklus haid dan pasien tidak hamil. 3. Jika pasien pasca persalinan lebih dari 6 bulan. 4. Bila pasca persalinan 3 minggu dan tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberikan. 5. Ibu pasca keguguran. 6. Ibu dengan menggunakan kontrasepsi hormonal yang lain dan ingin mengganti dengan progestin. 7. Bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi hormonal dan ibu ingin mengganti dengan suntikan kombinasi. 8. Ibu yang menggunakan kontrasepsi non-hormonal dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Emi. Perkenalkan, nama saya Dinda Nadia Putri akan menjelaskan tentang efek samping. Efek samping DMPA 150 mg. Efek samping adalah suatu dampak atau pengaruh yang mematikan dan tidak diinginkan. Menurut Ari Sulistiawati dalam buku Pelayanan Keluarga Berencana, efek samping suntik DMPA itu ada beberapa. Yang pertama terdapat gangguan haid seperti aminore, spotting, menoragia, dan metroragia. Yang kedua, berat badan bertambah. Yang ketiga, jerawat. Kelima, keputihan. Dan 6, sekian. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah hasil penyajian dari kelompok kami, kelompok 1B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.